Hai sahabat saya semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara untuk mengatasi gastroesophageal reflux disease atau GERD. Saya ada sebenarnya video lain yang menjelaskan mengenai cara-cara supaya ini GERD nggak kambuh. Tapi sebenarnya ini nggak menyelesaikan masalah per se, karena cuma menurunkan kemungkinan kekambuhannya. Kenapa? Oke, gini, balik dulu deh. Saya menderita GERD sejak 4 tahun yang lalu. Saya waktu itu bingung, kok kayak globus sensation ya, padahal berat badan saya nggak berlebih, saya nggak suka pakai baju yang ketat-ketat. Istilahnya tuh nggak ada faktor resikonya lah. Nah, waktu itu saya periksa di scope, ternyata memang radang. Wah, saya cari-cari tuh, kenapa nih ya? Nah, GERD saya ini karena saya punya kebiasaan tidur nggak pakai bantal. Memang saya nggak suka pakai bantal dari dulu. Jadi karena nggak pakai bantal, itu asam lambungnya naik, dia dari lambung naik ke tenggorokan. Timbullah sensasi seperti ada yang ganjal di tenggorokan. Cuma saya nggak ngeh. Saya waktu tidur saya pakai bantal, tapi waktu bangun udah nggak ada bantal, cuma saya nggak ngeh. Terus saya lakukan semua hal, pakai baju nggak ketat-ketat, makanannya dijaga, terus saya pakai bantal tinggi waktu tidur, dan oke, memang setelah saya jalankan hal-hal itu, keluhan saya berkurang. Tapi begitu saya, kan memang saya dasarnya nggak suka pakai bantal ya tidurnya. Kalau saya tidurnya rata lagi, kumat lagi, berarti sebenarnya masalah saya belum selesai. Keluhan saya berkurang karena saya melakukan hal-hal untuk mencegahnya. Tapi tetap aja itu sphincter esofagus yang di bawah itu dia sudah lemah punya saya. Jadi begitu rata keluar lagi. Dan ini menurut saya nggak benar. Nah, waktu itu saya cari-cari cara gimana sih supaya ini memperkuat lagi sphincter esofagusnya. Oh, macam-macam. Ada yang pakai herbal, ada yang pakai obat oles, ada yang pakai yoga, ada yang pakai cara latihan nafas, macam-macam. Nah, dari berbagai hal yang saya coba, yang saya teliti itu, ada 2 yang menurut saya make sense, yaitu pernafasan diafragma sama latihan. Kenapa pernafasan diafragma menurut saya make sense? Karena dulu waktu saya aktif di paduan suara, kan kita sering tuh disuruh latihan pernafasan dengan pernafasan perut. Nah, itu saya nggak ada masalah GERD, meskipun saya tetap aja tidurnya nggak pakai bantal. Saya mulai keluhan GERD itu timbul sekitar 1 atau 2 tahun setelah saya berhenti paduan suara. Jadi pikir saya mungkin ini ya, karena saya udah nggak latihan pernafasan lagi. Nah, terus yang kedua yang menurut saya mungkin itu adalah olahraga yang melatih dengan cara menelan sesuatu melawan gravitasi. Jadi si sphincter esofagus bagian bawah itu dipaksa untuk berketat dia. Nah, kita tahu kalau sphincter bagian atas itu kan dia kontrolnya di bawah kontrol sadar ya. Kita mau nelen atau enggak itu kan sadar. Tapi kalau yang di bawah, gerakan peristaltik itu secara nggak sadar itu terjadi otomatis. Begitu ketelen di sini, lanjut dia ke lambung. Nah, gimana caranya melatih si yang di bawah ini? Yaitu dengan menelan sesuatu melawan arah gravitasi. Dipaksa ototnya untuk bekerja lebih keras. Ya, olahraga lah, olahraga otot. Nah, karena saya orangnya kiasu, itu dua-dua saya terapkan bersamaan. Saya latihan pernafasan diafragma, saya juga menelan dengan melawan gravitasi. Dan ternyata terbukti setelah saya lakukan sekitar 2 bulanan ya, 6 minggu lah kalau nggak salah, 6 minggu lebih gitu ya, udah enakan saya tidur. Meskipun saya tidurnya rata, udah nggak ganjel lagi di tenggorokan, saya nggak makan obat. Jadi menurut saya 2 cara ini efektif. Nah, masalahnya saya nggak tahu yang efektif yang mana. Apakah yang pernafasan diafragma atau yang olahraga menelan itu? Karena saya terapkannya dua-dua sekaligus. Dan sekarang karena saya sudah sembuh, waktu saya coba 1 doang saya nggak tahu. Karena nggak terasa bedanya.
orang saya udah sembuh, udah nggak timbul keluhan lagi. Kalau Sobat Sehat mau coba, boleh. Saya sharing caranya gampang sih. Nggak perlu mahal, nggak perlu biaya apa. Cara latihan nafas perut, ya ini. Kita nafas, tapi dadanya jangan bergerak. Yang bergerak itu perutnya. Gitu ya. Jadi kita tarik nafas, buang. Tapi itu yang bergerak diafragmanya di perutnya. Nah itu ya seperti latihan paduan suara lah. Ada kayak gitu, atau ya carilah videonya untuk latihan pernafasan diafragma, atau mungkin nanti saya akan buatkan shotnya untuk ini. Lakukan rutin selama 15 menit 3 kali seminggu, atau setiap hari juga nggak apa-apa. Saya dulu waktu paduan suara sih latihannya cuma seminggu sekali, dan itu fine gitu. Yang penting rutin gitu dilakukan. Nah, kalau untuk latihan sphincter esofagus bawah menelan itu gampang. Kita telan sesuatu, minum air. Kalau saya sih lebih suka minum air ya, bukan makan. Minum, terus saya nungging supaya posisi perut saya di atas mulut. Nah, terus saya telan supaya itu airnya naik dari mulut naik ke lambung. Turun, tapi karena nungging jadi naik. Nah, itu saya lakukan aja setiap kali saya minum, setiap kali saya ingat, saya kerjain, saya minum, terus nungging. Ya itu sekitar 6 minggu udah oke. Kalau Sobat Sehat mau menerapkan seperti saya dua-duanya, monggo silakan, nggak masalah. Tapi kalau saya sih sebenarnya penasaran ya, mana cara yang lebih efektif di antara dua ini untuk mengatasi GERD. Kalau Sobat Sehat nggak keberatan nih, kita lakukan percobaan kecil-kecilan. Jadi Sobat Sehat jangan kiasu kayak saya, pilih satu aja. Apakah itu latihan pernafasan atau latihan menelan melawan gravitasi. Nah, terus Sobat Sehat komen, pernafasan diafragma mulainya kapan? Terus atau menelan menungging mulainya kapan? Nah, nanti Sobat Sehat lihat itu setelah berapa waktu, berapa misalnya sebulan, 2 bulan, mendingan nggak? Tulis, diupdate di komennya. Jadi komen yang awalnya itu apa yang dilakukan dan kapan mulainya, terus reply di bawahnya itu gimana progresnya. Setelah 1 minggu apakah masih ada, setelah 2 minggu apakah masih ada GERD-nya gitu. Jadi kita semua bisa lihat di komen mana yang lebih efektif. Itu kalau Sobat Sehat nggak keberatan sih. Terus terang kalau saya pengen nyoba pun udah nggak bisa karena saya udah baik. udah nggak ada keluhan lagi. Ya, semoga apa yang saya sharingkan ini bermanfaat, bisa membantu Sobat Sehat yang lagi masalah dengan GERD. Dan semoga yang saya alamin, perbaikan yang saya alamin itu bukan anekdotal ya, jadi memang benar-benar efektif gitu. Mudah-mudahan. Kalau Sobat Sehat ada pertanyaan seputar kesehatan, boleh langsung di komen aja, nanti kita akan buatkan video untuk membahasnya di kesempatan berikutnya. Nah, Sobat Sehat yang komen, yang tanya, subscribe di channel saya, lalu aktifkan notification-nya supaya kalau saya upload video baru yang menjawab pertanyaan Sobat Sehat, nanti Sobat Sehat ada pemberitahuan dari YouTube. Cuma nanyanya yang umum-umum aja ya, jangan sifatnya konsultasi, karena konsultasi itu harus dilakukan secara personal, nggak bisa di tempat umum semacam ini. Ini adalah disclaimer saya. Semoga apa yang saya sharingkan kali ini bermanfaat dan jadi berkat. Salam sehat selalu.